Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, baik kelas 91, 92, sampai 96. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat mengikuti pembelajaran matematika dari rumah. Ya, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Baik, langsung saja saya share screen ya. Pembelajaran kita hari ini adalah eh, ruang sisi lengkung ya, yang kemarin kita sudah belajar bagaimana unsur-unsur pada bangun ruang sisi lengkung ini. Nah, kita mulai dari menentukan luas permukaan dan volume dari tabung. Baik anak-anak semua, kita mulai dari luas permukaan. Tabung kita bisa baca di sini. Mungkin anak-anak bisa bisa sama-sama membaca ya. Nah, ya di sini kita bisa lihat tabung memiliki 3 buah sisi. Nah, atau bidang ya, sisi atau bidang itu sama aja. 2 buah sisi berbentuk lingkaran atas dan bawah ya, yang saling kongruen sama gitu ya. Dan sebuah sisi berbentuk persegi panjang yang biasa dinamakan selimut tabung. Nah, ini jadi ada 3 sisi, sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga ya. Nah, bicara luas permukaan anak-anak semua, luas permukaan itu adalah luas gabungan. Gabungan dari mana? Dari ketiga-tiganya. Karena bicara luas permukaan berarti adalah luas gabungan seluruh sisi atau bidang-bidangnya. Permasalahannya di tabung itu bidang atau sisinya ada 3. Satu namanya luas tutup, yang satu namanya luas selimut, yang satu lagi di bawah ada namanya luas alas karena ada di bawah. Ketiga-ketiga inilah jika kamu jumlahkan artinya gabungkan, itulah yang dinamakan luas permukaan. Nah, ya anak-anak ya. Jadi luas permukaan adalah luas gabungan dari seluruh sisi-sisinya. Baik, sekarang kita mulai dari luas tutup. Luas tutup bentuknya apa? Lingkaran, betul, pintar ya. Lingkaran, berarti kalau ngomongin luas tutup, berarti luas lingkaran. Kenapa? Karena tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, apa sih luas lingkaran? Berarti luas tutup adalah pi dikali R pangkat 2. Inilah luas tutup, maaf. Nah, baik. Sekarang bicara tentang luas selimut. Selimut pada tabung berbentuk persegi panjang. Ya, harusnya luasnya adalah panjang kali lebar. Kan gitu ya. Karena bicara dengan persegi panjang. Mana panjangnya? Ini panjangnya. Nah, dan ini lebarnya. Ya, panjang dan lebar. Nah, baik anak-anak semua. Kita tahu bahwa panjang AB ya, ini adalah panjang dari persegi panjang, tapi keliling dari lingkaran. Kenapa? Nah, garis yang ini anak-anak semua, kalian bisa lihat yang saya garisin di sini. Garis yang saya garis di sini itu nanti ketika dipasang tabung akan mengelilingi ya, akan mengelilingi atau memutar gitu ya, yang ada di atas dan yang ada di bawah gitu. Sehingga panjang ini setara dengan keliling lingkaran, yaitu 2 kali pi kali R. Nah, ini kan keliling lingkaran. L-nya itu adalah tinggi. Jadi tinggi tabung berada di lebar persegi panjang ini. Jadi L-nya adalah T. Maka rumus dari luas selimut adalah 2 kali pi kali R kali T. Dan yang terakhir luas alas karena lingkarannya sama dengan yang luas tutup, maka rumusnya juga sama. Luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Ya, seperti ini ya kurang lebih nanti. Baik, kita langsung mulai ke contoh soal aja ya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, baik. Kita lihat soal pertama. Panjang jari-jari alas sebuah tabung berarti ada R ya.
Nah, R-nya di sini adalah 7 dan tinggi tabungnya adalah 10. Ya kan? Hitunglah luas permukaan tabung. Nah, anak-anak, luas permukaan berarti luas semuanya. Luas yang pertama, anggaplah tutup ya. Karena bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2. Nah, Pi-nya gunakan 22/7 ya. Kali 7 kali 7. Nah, ini coret berarti hasilnya adalah 22 kali 7. 150, 154 gitu. Apakah ini luas permukaan? Tidak. Ini namanya luas tutup berbentuk lingkaran. Masih ada luas 2. Nah, luas 2 adalah luas selimut. Yang tadi rumusnya keliling dulu kan. 2 kali Pi kali R kali T. Nah, 2 kali Pi kan keliling. Lalu dikali lebar T gitu ya. Nah, berarti kan 2 kali 22/7 kali R-nya 7 kali tingginya adalah 10. Coret-coret. Ya 22 kali 2 44 kali 10 adalah 440. Ini namanya luas selimut. Satu lagi luas ketiga yaitu luas alas. Nggak usah dicari nggak apa-apa. Kenapa? Karena luas tutup sudah dapat. Ya, yang kita tahu bahwa sisi-sisi pada tabung baik lingkaran alas ataupun tutup itu saling kongruen, sama bentuknya dan sama ukurannya. Nah, lalu kalau L1-nya 154, kalau L2-nya 440 dan L3-nya adalah 120. Nah, oh maaf, L3 bukan 120 ya, tapi sama dengan L1 ya. 154 berarti luas permukaannya adalah nah 154 ditambah 154 sebagai alas dan tutup ya. Kemudian ditambah dengan selimut. Nah, karena luas permukaan itu adalah luas gabungan. Nah, kalau di total berarti 308 ya ditambah 748. Nah, CM pangkat 2. Kenapa? Karena luas gitu ya. Jadi luas permukaannya adalah 748. Baik anak-anak semua, soal yang kedua. Sebuah tabung tanpa tutup memiliki diameter, nah berarti diameternya adalah 28. Kalau diameternya 28 berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 14. Nah, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Baik. Nah, karena R-nya 14, kita cari dulu L1-nya ya sebagai luas tutup tadi ya. Pi kali R pangkat 2 gitu ya. 22/7 kali 14 kali 14. 14 dibagi 7, 2. 44 kali 14. 44 dari 22 kali 2 ya. Nah, 44 dikali 14. Itu kurang lebih 44 dikali dengan 14 adalah 616 ya. Nah, ini belum luas permukaan, masih luas tutup gitu ya. Atau luas alas deh ya. Kenapa nggak dibilang luas tutup? Karena sebuah tabung tanpa tutup ya. Kemudian yang kedua adalah luas perselimut. Maaf, luas selimut. 2 kali Pi kali R kali T. Nah, 2 kali 22/7 kali R-nya adalah 14 kali tingginya adalah 20 gitu ya. Nah, ini 14 bagi 7 2. 2 kali 22 44. 44 kali 2 8. 88. 88 kali 20 adalah 88 dikali 20 adalah 1760. Jadi luas selimutnya adalah 1760. Nah, ini belum masuk ke luas permukaan. Nah, kalau sudah semua baru kita masukkan luas permukaannya adalah 616 ditambah 1760. Kenapa cuma 2? Nah, karena ini tanpa tutup tabungnya. Jadi tidak ada luas yang disediakan untuk tutupnya. Jadi luas permukaan yang kita cari hari ini adalah 2376.
cm pangkat 2. Beda yang ini 3 karena pakai tutup, kalau yang ini tidak tanpa tutup yang ada di sini. Baik, gimana anak-anak semua? Mengerti kan? Nah ya, oke kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Baik, tugas kalian semua, anak-anak semua ya, tugas kalian adalah mencatat contoh soal beserta jawaban-jawabannya ya. Kemudian nanti ada 2 soal latihan yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti yang dinilai adalah catatan dan latihannya mengerjakan 2 soal tersebut ya. Baik anak-anak kita baca lagi. Berikutnya tetap membahas tabung tapi bukan luas permukaan, yaitu volume. Nah, kalian bisa baca di sini bahwa volume itu adalah isi. Isi dan yang mempengaruhi isi di dalam tabung adalah luas alas kali tinggi. Anak-anak semua, yang namanya tabung atau apapun yang sifatnya bangun ruang, itu besar atau tidaknya sebuah volume tergantung kepada luas alas dan tingginya. Semakin lebar alasnya, semakin banyak juga isinya. Atau semakin tinggi eh, bendanya, maka semakin tinggi juga volumenya, semakin banyak juga. Jadi yang mempengaruhi volume itu cuma dua, alas alas dan tinggi. Nah, bicara luas alas kali tinggi, rumusnya cuma satu ini doang kalau volume. Luas alas kali tinggi. Kenapa? Karena banyak atau tidaknya isi di dalamnya itu tergantung luas alas dengan tingginya. Gitu ya. Luas alas, bicara alas berarti tabung alasnya berbentuk lingkaran. Berarti luasnya. Luasnya rumusnya adalah pi kali R pangkat 2 kali T tinggi. Langsung eksekusi contoh soal nomor 1 ya. Hitunglah volume tabung yang berjari-jari 10 dan tinggi 7 gitu ya. Berarti kita cari V-nya adalah luas alas kali tinggi gitu ya. Sama dengan luas alas itu kan luas lingkaran ya. Pi R kuadrat kali T. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Ya. Gunakan pi 3,14 ya anak-anak semua. Karena R-nya adalah nggak bisa dibagi 7. Oh sebenarnya tingginya juga bisa dibagi 7 nih. Baik, karena tingginya bisa dibagi 7, jadi ya kita tetap gunakan pi yang 22/7 ya. 22/7 kali R-nya adalah 10 kali 10 2 kali karena pangkat 2 ya. Kemudian dikali dengan tinggi, tingginya adalah 7. Nah, 7 ini bisa dicoret di sini ya. Berarti 22 kali 10 kali 10 adalah 2.200 cm pangkat 3. Karena kenapa pangkat 3? Karena volume ya. Baik, untuk soal terakhir adalah sebuah drum berjari-jari 7, kita catat ya bahwa R-nya adalah 7, kemudian tingginya adalah 15 ya. Drum tersebut diisi air dari keran dengan kecepatan 21 liter per jam ya. Baik anak-anak semua, berapa banyak waktu yang dibutuhkan agar drum terisi penuh? Nah, kita cari dulu volume atau muatannya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi karena eh, tabung alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya yang dipakai adalah pi kali R pangkat 2, kemudian dikali dengan T gitu ya. Berarti pi-nya adalah 22/7. Kenapa? Karena R-nya 7 ya. R-nya 7 kali 7 kali 15. Ini coret ya. 22 kali 7 kemudian dikali dengan 15. Nah, 7 yang itu sudah dicoret ya, artinya eh, tidak ada sisa di situnya ya. Jadi yang belum dikalikan adalah 22 kali 7 kemudian dikali dengan 15. Hasilnya adalah 2.310 cm. Maaf bukan cm ya. DM pangkat 3. Tahukah kamu anak-anak semua bahwa DM pangkat 3 itu setara dengan liter? Artinya drum tersebut jika terisi penuh maka muatannya adalah 2.310 liter. Kenapa? Karena DM pangkat 3 setara dengan liter. Ya, jadi kita beranggapan bahwa air tersebut bisa penuh ke dalam drum
kalau sudah terisi 2.310 liter. Kemudian karena drumnya kosong dan diisi oleh keran, ya, kerannya itu kecepatannya adalah 21 liter dalam 1 jam, ya. 1 jam 21 liter. Nah, kira-kira berapa jam akan penuh? Nah, berarti 2.310 dibagi dengan 21, ya. 2.310 kemudian dibagi dengan 21. Kenapa? Karena kecepatan kerannya adalah 21 liter dalam 1 jam, gitu ya. 2.310 dibagi 21 hasilnya 110 jam. Nah, 110 jam waktu yang diperlukan untuk membuat drum tersebut penuh. Nah, gitu. Baik, anak-anak, sampai sini penjelasan kita tentang luas permukaan dan volume. Ya, kesimpulan kita hari ini adalah luas permukaan adalah luas gabungan dari seluruh sisi-sisinya karena tabung mempunyai 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran yang saling kongruen dan satu sisi adalah dikatakan selimut ya, karena berbentuk persegi panjang yang bisa menyelimuti tabung tersebut. Nah, untuk volume, volume itu adalah isi. Isi yang kamu buat di dalam tabung tersebut, gitu ya. Baik, rumusnya sudah ada, tolong kamu pahami, yang penting jangan dihafal, pahami konsepnya, ini dari mana, gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian catat ya, yang kalian catat yang ini kalian penting-penting aja, boleh dicatat boleh enggak ya yang ini ya. Tapi yang dinilai adalah mencatat contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal dan pembahasannya. Jadi karena di sini ada 4 soal ya. Jadi nanti di buku tulis kamu harus ada 4 soal dengan jawabannya. Kemudian ditambah dengan soal latihan yang ada di sini. Oke, saya tampilkan ya soal latihannya. Nah, kalian bisa kerjakan ini setelah mencatat contoh soal dan soalnya, kemudian kalian kerjakan latihan soal ini di buku tulismu ya. Kemudian difoto dan diupload ke dalam Google Form-nya. Baik anak-anak semua, 2 soal aja silakan dikerjakan ya. Tentang luas permukaan dan volume. Ada pertanyaan di sini? Kalian bisa pause dan screenshot, silakan dicatat soalnya. Soalnya harus dicatat kembali ke buku tulis kalian semua. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan hubungi WhatsApp saya ya. Kalau tidak mungkin saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar di rumah, selamat mencoba dan selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.